Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Sebelumnya kalian pasti akan bertanya, apa sih arti dari turunan itu? Nah, turunan itu adalah konsep pertama di bidang kalkulus yang menjadi jembatan matematika teori ke kehidupan nyata. Jadi, dalam turunan itu berarti kita akan mengukur perubahan suatu fungsi terhadap perubahan nilai inputnya. Proses dalam menurunkan suatu fungsi tersebut dinamakan diferensial. Nah, biasanya kalian suka bertanya, kalau aplikasi turunan dalam kehidupan kenyataan itu seperti apa sih? Contoh yang paling real, yang paling kelihatan itu adalah ketika menghitung kecepatan atau percepatan seorang pembalap dalam menunggangi motornya. Itu adalah salah satu contoh dari turunan. Turunan juga punya nama lainnya yang disebut diferensial. Tapi kenapa ya dalam bahasa Indonesia turunan itu disebutnya turunan? Itu karena ketika suatu fungsi diturunkan, maka fungsi tersebut akan turun atau berkurang derajatnya 1. Contoh, kalau X-nya pangkat 3, yang derajat itu pangkatnya itu 3, maka ketika diturunkan akan menjadi pangkat 2. Gitu. Jadi ya, anak-anak, ketika suatu fungsi fx lalu kita turunkan, maka fungsi tersebut dapat kita tulis menjadi y aksen, berarti fungsi y aksen ya yang curug itu dibaca na aksen, atau kalian bisa tulis f aksen x, atau kalian bisa tulis juga dy per dx, dibacanya itu diferensial fungsi y terhadap variabel x. Nilainya akan sama dengan limit h menuju 0 di mana fx ditambah h dikurangi f dalam kurung x per h. Oke, jadi selanjutnya sebenarnya yang dibahas di dalam turunan itu banyak. Akan tetapi untuk sekarang kita akan membahas beberapa rumus dari turunan, 3 aja ya. Sekarang kita akan membahas gini. Jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka ketika diturunkan akan menjadi f aksen x. Kalian bisa tulis f aksen x atau kalian bisa tulis y aksen, boleh. Kalau misal fungsinya y ya. Jadi kalau di sini fungsinya fx, maka turunannya f aksen x. Kalau di sini fungsinya y, maka kalian bisa tulis y aksen. Atau kalian bisa tulis di fungsi fx kita turunkan, kita tulis diferensial f berarti df per dx, karena variabelnya x, nilainya akan sama dengan an berarti pangkat dikalikan dengan konstanta yang a dikalikan dengan x dan pangkatnya dikurangi 1. Gitu. Jadi intinya mah pangkat dikalikan konstanta yang di depannya, di depan variabel x, lalu yang pangkatnya kita kurangi 1. Gitu. Terus yang kedua, jika kalian mempunyai fungsi fx sama dengan x, maka turunannya itu pasti sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika ada variabel x ya, variabel x di sini yang fungsi awalnya, ini kan pangkatnya 1. Lalu kalau kita turunkan berarti kan 1 dikali 1 ya, di sini 1 dikalikan dengan 1, lalu kali x, 1 dikurangi 1, maka menjadi x pangkat 0. Nah, berapapun pangkat 0 pasti nilainya sama dengan 1. Terus yang ketiga, jika kalian mempunyai fungsi fx sama dengan a itu adalah konstanta, ingat ya, a itu di sini keterangannya a itu adalah konstanta, maka nilai turunannya f aksen x akan sama dengan 0. Jelas ya. Jadi intinya kalau ada konstanta, suatu fungsi konstanta ketika diturunkan maka nilainya pasti sama dengan 0. Next, kita contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, fx 3x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x, maka turunannya ini pangkat dikalikan dengan 3, x 4-nya dikurangi 1, ditambah ini pangkatnya diturunkan 2 dikali 2, x 2 dikurangi 1. Lalu
kurangi ini X-nya yang di atas kan pangkat 1, berarti 5 dikali 1 kali X 1 min 1. Hasilnya menjadi 4 kali 3, 12X pangkat 3, 2 kali 2, 4, X pangkat 1, min 5, X pangkat 0. Berapapun pangkat 0, nilainya sama dengan 1. 1 dikali 5, 5. Jadi hasil dari turunannya adalah F aksen X sama dengan 12X pangkat 3 tambah 4X min 5. Lalu yang kedua ada Fx sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 7X. Berarti 3 ya dikalikan 2 sama dengan 6. X 3 dikurangi 1 pangkatnya menjadi 2. Sedangkan turunan dari 7X adalah 7. Lanjut nomor 3. Fx sama dengan 10x. Yang x ini berarti pangkatnya pangkat 1. Nah, 1 kali 10, 10. Lalu yang pangkatnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, berapapun pangkat 0 pasti sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Next, contoh yang lain. Ada Fx sama dengan 8. Sesuai dengan rumus yang tadi, sesuai dengan sifat yang tadi, ketika ada konstanta diturunkan maka hasilnya sama dengan 0. Lalu yang nomor 5 ada Fx sama dengan 4 akar X. Nah, kalau mau menurunkan fungsi yang ada akarnya, maka yang akarnya kita tulis menjadi pangkat biasa saja. Akar X berarti nilainya sama dengan 4X pangkat setengah. Lalu kita turunkan F aksen X berarti setengah. Ya, dari pangkatnya dikalikan dengan 4. X lalu pangkatnya kita kurangi 1. Setengah dikurangi 1. Maka hasilnya setengah dikali 4, 2. Dikalikan dengan X, 2X. Setengah dikurangi 1 sama dengan min setengah. Lalu dijadikan pangkat positif. Yang X pangkat min setengahnya dikebawahkan jadi 2 per akar X. Nah, contoh terakhir ada Fx sama dengan 12X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat tambah 7X tambah 10. Nah, ini ditanyakannya F aksen 1. Ini sama aja seperti soal sebelumnya. Jadi pertama-tama kita turunkan dulu fungsi Fx-nya, turunan dulu. F aksen X nilainya sama dengan 12 dikalikan 3 dikalikan pangkatnya. Lalu pangkatnya kita kurangi 1. 3 kurangi 1, 2. Lalu yang selanjutnya 4 dikalikan dengan 2. X 2 dikurangi 1 yang pangkatnya menjadi pangkat 1. Turunan dari 7X sama dengan 7. Turunan dari 10 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi 26X kuadrat min 8X tambah 7. Nah, setelah mendapatkan turunannya baru kalian mencari nilai F aksen 1. Artinya 1 itu kita ganti semua nilai X dengan angka 1. Berarti 26 dikali 1 kuadrat dikurangi 8 dikali 1 tambah 7. 1 kuadrat 1 dikali 26 sama dengan 26. Dikurangi 8 kali 1, 8 tambah 7 sama dengan 25. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ibu jelaskan. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan.